Pernahkah Anda membayangkan, andai kata pada saat kelahiran Yesus Kristus tidak ada pria bernama Yusuf yang menjadi ayah duniawinya? Bagaimana Maria harus menjalankan perannya sebagai ibunda sang juru selamat sendirian? Siapa yang membawa Maria dan bayi Yesus pergi ke Mesir untuk menghindari kejaran Raja Herodes yang ingin membunuh bayi itu? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang bisa kita lontarkan. Pria bernama Yusuf ini memang tak banyak bicara. Namun apa yang dilakukannya menentukan sekali bagi kehidupan dan keselamatan umat manusia. Begitu diamnya dia, sehingga kitab-kitab Injil pun tidak menyimpan banyak cerita tentangnya. Tak satu pun ucapan keluar dari bibirnya. Bahkan tidak ada kehadiran Yusuf di dalam cerita-cerita Injil pada saat Yesus sudah dewasa atau tampil di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya muncul dugaan kuat bahwa pada saat itu Yusuf sudah meninggal. Lepas dari kebenaran dugaan itu, yang pasti peran Yusuf dalam kisah seputar Natalnya Kristus sangat besar. Seberapa besar? Izinkan saya bercerita sedikit. Pada akhir tahun 2018, kami sekeluarga berkesempatan untuk mengunjungi Saint Joseph Oratory di Montreal, Kanada. Sebuah bangunan basilika yang luar biasa megah, bergaya Renaissance Revival, yang didirikan untuk didedikasikan kepada Yusuf, suami Maria, ayah duniawi dari Yesus Kristus. Di salah satu dinding ruangan-ruangan yang ada di situ tertera tulisan begini: jika Maria menyediakan rahimnya bagi lahirnya bayi juru selamat dunia, Yusuf menyediakan dirinya untuk menjadi rahim yang melindungi Maria dan putranya itu. Sebuah refleksi yang menarik tentang tokoh Yusuf. Saya tercenung membacanya. Sebuah penggambaran yang sungguh tepat. Rahim adalah sebuah tempat yang aman, pelindung kehidupan. Justru ketika kehidupan itu masih amat muda, masih sangat membutuhkan proteksi. Bayi Yesus Kristus membutuhkan rahim Maria. Namun jika diperluas lagi, Maria dan bayinya itu membutuhkan rahim yang melindungi mereka. Melindungi dari kecaman dan sanksi sosial masyarakat yang tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Melindungi dari ancaman kekejaman Raja Herodes. Melindungi dari bahaya risiko perjalanan-perjalanan jauh yang harus ditempuh. Melindungi dengan tudung sebuah lembaga keluarga, yakni keluarga dengan seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab, seorang tukang kayu atau pekerja yang baik sebagai sumber nafkah keluarga. Juga seorang ayah pendidik yang baik dan saleh. Rahim pelindung itu adalah pria bersahaja bernama Yusuf. Ketika menerima penugasan dari Tuhan untuk ia menjadi rahim bagi Maria dan bayi dalam kandungannya itu, Yusuf merespons dengan kepatuhan yang mengagumkan. Sesudah bangun dari tidurnya,
Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Matius 1 ayat 24. Sebuah keputusan dan kepatuhan seorang pria bersahaja yang ikut menentukan keselamatan dunia ini. Pernahkah Anda juga menyadari bahwa banyak panggilan Tuhan kepada kita dalam bentuk yang bersahaja? Panggilan atau penugasan untuk menjadi pelindung kehidupan pada saat ia atau mereka masih dini atau muda. Misalnya, panggilan menjadi ayah atau ibu bagi anak-anak yang dititipkan kepada kita. Panggilan menjadi kakek atau nenek bagi cucu-cucu yang perlu dijaga. Panggilan menjadi guru bagi anak-anak didik yang butuh bimbingan. Panggilan menjadi mentor bagi junior yang membutuhkan pendampingan, dan lain sebagainya. Mungkin tanpa kita sadari, kita dipanggil menjadi rahim bagi sebuah generasi masa depan yang butuh disiapkan untuk tugas-tugas mereka kelak di kemudian hari. Di dalam pengalaman pelayanan saya sebagai pendeta, saya mengenal banyak guru-guru sekolah minggu yang amat setia, yang melakukan perannya sebagai pengasuh rohani anak-anak sejak mereka masih muda sampai masa putih rambutnya. Banyak murid-murid asuhan mereka ketika beranjak dewasa menjadi penatua di jemaat atau tokoh-tokoh Kristen berpengaruh, pemimpin di masyarakat. Tidak sedikit pula yang menjadi pendeta dan dosen teologi. Namun, bayangkanlah apabila para guru sekolah minggu atau pengasuh rohani anak-anak tadi menolak panggilannya. Bahkan sebenarnya, jika diperluas lagi, prinsip ini berlaku dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Di mana-mana kita pasti berjumpa dengan faktor-faktor penentu masa depan yang pada saat sekarang memerlukan sentuhan kita. Sentuhan yang baik dan bertanggung jawab dari kita. Misalnya, yang paling dekat, badan kita saat ini. Kesempatan belajar yang terbuka saat ini. Hubungan pertemanan yang kita punya saat ini. Keuangan kita saat ini. Semua itu membutuhkan sentuhan yang bertanggung jawab sekarang. Sebab prospeknya di masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan saat sekarang ini. Apalagi jika wujudnya adalah manusia, seorang anak, anak didik, kemenakan, bawahan, junior, pengikut, pendengar, murid, dan sebagainya. Apapun yang kita lakukan saat sekarang ini bisa ikut membentuk hari depan mereka kelak, baik secara langsung maupun tidak. Semua kebaikan yang kita lakukan sekarang menjadi pelindung dari ancaman bahaya yang bisa menghancurkan sebuah masa depan. Dengan kata lain, kita ikut menjadi rahim bagi lahirnya sebuah masa depan. Natal sudah kian dekat. Mari
kita rangkul tanggung jawab hidup kita lebih erat. Bagimu ya Bapa, tak seorang pun kurang penting untuk dicinta dan dipercaya. Bahkan kami yang gagal dan berdosa selalu diberi kesempatan kedua. Engkau memberi kami peran istimewa, walau tampak bersahaja. Namun sesungguhnya, tanggung jawab kami dinantikan di sana. Sebuah masa depan berharap jiwa kami berjaga. Sehingga di sini kami menyingsingkan lengan baju dan bekerja, menabur dan menanam dengan setia, agar segala yang didamba menjadi realita. Ya Bapa, jadikanlah ibadah dan kerja kami sebagai rahim bagi masa depan yang membawa bahagia. Amin.